Hi guys, welcome back to another online Sunday service. I hope you guys had a great week, and I know most of you are like busy with school and stuff, so if you are currently having any thoughts, worries, fears, stress, I just want to remind you guys to take this time to pray to God about it and just surrender it to Him, and remember that God is always with you and God is always fighting for you, okay? So remove all your distractions now and enjoy the service. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini saya mau mengajak kita mau sama-sama menyembah Dia. Sebab Dia setia, sebab Dia Bapa yang mulia, Dia yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Dia ajaib, Dia perkasa. Amin Tuhan. Thank you Jesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta yang kami miliki Tuhan, dari harta Kau segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, sebab Kau setia Tuhan. Kau mulia Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa Kau setia. Bapa,
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia Tuhan, kau setia, kau mulia. Kau setia Tuhan, setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau setia bagi-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Oh Yesus, oh terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Amin Tuhan. Yes Lord, kasih setiamu nyata bagi hidup kami Tuhan. Hikmat kebajikan tersedia bagi kami. Sebab Kau Allah yang sanggup limpahkan segalanya. Amin. Haleluya. Woo. Setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Kau yang sanggup Tuhan dan Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, ku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kami diberkati, yes Lord. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Woo! Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Kau yang sanggup Tuhan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan
Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu nyata Tuhan Yesus. Selalu baru setiap hari Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Mari saudara sama-sama katakan, Yesus Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Nama-Mu indah Tuhan. Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, Yesus Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik, baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa
pujimu, kami mau selalu pujimu Tuhan. selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu Tuhan, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan, hormat pujian bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah. Haleluya, haleluya Yesus. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu Bapa. Haleluya, oh Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, teramat baik Tuhan. Haleluya Yesus. Sing Tuhan. Hi everyone, welcome back to CLC Youth Online Service. That was an amazing worship. My name is Charlene Barwani, buat yang belum kenal. Hi, and today I'm gonna be bringing the Word of God, a little bit about integrity, because we're entering the year of integrity, so I thought it would be cocok lah ya kalau kita ngomongin integrity. I have a little bit of illustration at the beginning, so as you can see, ada uang 100.000. Kalau aku tanya kayak siapa yang mau uang ini, I'm sure everybody bakal bilang, oh semuanya pasti mau lah ya dikasih 100.000. Tapi what happens if I do this? Aku lecekin, aku hancurin, terus udah lecek banget nih 100.000-nya. Masih ada yang mau nggak? I'm sure everybody tetap bakal bilang tetap mau, karena walaupun ini udah I crumple, dia nggak robek sih, tetap cuma lecek aja. I'm sure value-nya tetap sama gitu. Kita tetap bisa pakai ini buat bayar, kita tetap bisa pakai ini buat belanja. The value doesn't change. So that's integrity gitu. The value remains the same no matter what the item looks like on the outside. Tapi no matter how scarred, no matter how bruised, no matter how crumpled, seberapa leceknya pun, tetap nilainya di dalamnya tuh sama. Ini 100.000 dan bisa dipakai buat belanja, buat shopping, buat beli apapun. Nah,
Sama seperti kita, becoming a person of integrity means deciding to integrate your heart's value into your daily actions. Jadi memutuskan untuk mengintegrasikan nilai hati ke kehidupan sehari-hari kita. Mari kita buka di Yohanes 10 ayat 25. Kita baca sama-sama ya. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Di bahasa Inggrisnya dikatakan, "What I do testify about who I am." Yang Yesus lakukan menjadi testimoni tentang siapa dirinya. There's so many men of integrity in the Bible. Banyak orang-orang berintegritas di Alkitab. Ada Tuhan Yesus, ada Ayub. But today I'm gonna talk about Daniel. So this happened way before the lion's den. Mungkin kita bisa baca sama-sama ayatnya. Ada di Daniel 1 ayat 1 sampai 21. We're gonna read together, and I encourage you guys, if you're at home, read this out loud with me. Di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam bendarahan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itulah Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekali itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja.
Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinyalah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di semua kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. I mean, that was really long, but it sums up the story about Daniel. So, Daniel, Hananiah, Misael, dan Azaria dari Juda, mereka ditangkap dan dibawa ke Babylon. Nah, parents mereka, we don't know where the parents are, but in my imagination, probably the parents are no longer there. Mereka gak bakal ketemu lagi sama parentsnya, mereka di tanah asing dan kayak not likely lah mereka untuk escape dari Babylon. I imagine Daniel to be kayak berotot banget pasti orangnya, kayak mungkin kayak Aquaman gitu. Dia lawan singa aja menang kan, pasti dia badannya kuat lah. Nah, orang-orang muda yang tidak ada suatu celah dikatakan, yang berperawakan baik kan, dikatakan Daniel tuh perawakannya baik. They had been chosen to be orang-orang yang cakap untuk bekerja untuk raja. Nah, dia dididik selama 3 tahun. Nah, dikasih makanan tuh santapan raja dan anggur, dikasih makanan enak. Tapi the problem is, mereka nggak mau makan apa yang mereka diberikan. They don't want to eat what they're given. What was wrong with their food? What was wrong? It was what the king makan gitu, sama makanan seperti raja. Kenapa mereka nggak mau makan? Maybe the foods given are unclean gitu. Ada di Leviticus ada list orang Israel nggak boleh makan kayak certain kinds of fish, mammals, insects, and pig. Ada yang nggak halal buat orang Israel gitu. But Daniel nggak mau makan semuanya. He just wants veggies. Katanya dia cuma mau sayur. So padahal mungkin ada gitu yang bisa dia makan, tapi dia cuma mau sayur. So I did some like googling and turns out maybe the makanan yang dikasih ke Daniel itu udah dipersembahkan ke dewa. There's this di Babylon ada god of Babylon, dewa namanya Bel. It's a pageant god gitu, and that is enough for Daniel to say no. So it makes sense because Daniel aja namanya diganti kan, jadi Beltazar. Beltazar itu Bel treasurer artinya. Jadi Bel itu a god of Babylon. So it's like Daniel and his friends are facing a problem. They're strangers in a strange land. Mereka nggak familiar with the environment they're in gitu. Mereka di tanah yang bukan rumah mereka. Mereka bukan di Judah anymore. Mereka nggak kenal siapa-siapa. It's just the 4 of them. And gerejanya mungkin mereka dulu ada temple, and the temple is not near them anymore. This was a pageant land filled with pageant practices, and there was no way they'd be able to get away from it. So ini kayak lingkungan baru, and nobody knows them. So this is what's going on with us too. So these days we are, hari-hari ini kita ada di rumah, kita nggak ke gereja. So waktu kita di gereja dulu, mungkin it's very easy for us to be persons of integrity. Gampang banget buat kita jadi orang yang berintegritas. Karena waktu kita di gereja, orang lihat kita kudus banget, kita suci, kita pelayanan, kita menyembah, kita angkat tangan, pokoknya kita kudus banget kalau kita di gereja, karena kita kenal banyak orang, we know so many people, and people are looking at us, and kita mau jadi kudus gitu kelihatannya. But these days we're mostly at home, and nobody lihat kita. Nggak ada yang lihat kita benar-benar menyembah apa enggak. Nggak ada yang lihat benar-benar kita ikut ibadah atau enggak. Nggak ada yang lihat kita benar ada saat intim nggak dengan Tuhan. So what's the difference with being in church every Sunday and misalnya kita di tempat kerja atau kita di rumah doang gitu. Are we the same person? Apakah kita orang yang sama ketika kita di gereja dan ketika kita nggak di gereja? Now, if you visualize that, then that's the kind of position these 4 young men are in. So tadinya mereka di Judah and everybody knows them and they have this obligation almost to be holy. But now mereka di land yang berbeda dan mereka nggak ada orang yang kenal. Nah, mereka tetap nggak nih taat sama Tuhan walaupun nggak ada orang gitu. What I want to focus on this is how they dealt with living in that kind of world gitu. Mereka gimana sih hidup di dunia yang nggak ada yang kenal mereka? Apakah mereka tetap taat kepada Tuhan even though nobody is looking? We all know how we're supposed to behave in church. Kita tahu kita harusnya gimana di gereja. Tapi what about when we're not in church? With these days we can't even be in church.
kita jadi orang seperti apa. Now, gimana kita handle-nya? Nah, nomor 1. Yang pertama, Daniel made up his mind that he wasn't going to go along to get along. So, dikatakan di ayatnya tadi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur, supaya ia tidak menajiskan dirinya. So it's berketetapan, made up his mind. To be a person of integrity, kita harus berketetapan. We live in an increasingly crude world, so these days gitu ya, especially like cursing, for example, is very common. Kayak ada penelitian dikatakan kalau misalnya cursing in books and movies udah kayak melunjak banget in the last 50 years. So, I have a daughter. My daughter is 6 months old. And based on research, tahun-tahun pertama itu dia absorb 80% of what we say, what we do in front of her gitu. So, if I curse or if I say something bad or if I do something bad, itu dilihat dan diabsorb banget sama dia. So, how do I react in a way ya, ini cuma baby gitu loh. Kayak kalau misalnya di gereja, of course I'm not gonna curse. Tapi di rumah, kayak apakah when nobody is looking, am I still the same person that I am in church? So, integrity dimulai dengan kita mulai berketetapan. Dikatakan Daniel berketetapan, made up his mind. So, kita these days ya, kita nggak bisa cuman go with the flow gitu. Kayak sering banget orang bilang, oke, lihat nanti aja deh gitu. Kayak ntarlah gampang lihat nanti aja. Nggak bisa. Kita nggak bakal bisa kayak we'll see gitu, nggak bisa. Untuk jadi orang yang berintegritas, kita harus berprinsip. Kita harus ada ketetapan seperti Daniel. Don't go there, don't do that. Refuse to defile yourself gitu. Refuse to accept bad language. Refuse to accept bad behavior. Don't let yourself get sucked into that mindset. Okay, so the first is berketetapan. Nah, yang kedua, realize that there are others watching you to see what you do. Di Daniel 1 ayat 8 dikatakan there are 4 of them. Ada 4 dari mereka kan, Daniel dan ada 3 temennya yang akhirnya dinamakan Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, yang decided tuh sebenarnya hanya Daniel. Daniel decided for himself and the rest just followed. 3 orang itu ikutin dia. Daniel did and the rest is history. So, integrity means you are not scared to be the first. So even though we're not in church, we have so many people looking at us. We have our social media, we have our helpers at home, we have our drivers, we have people looking at us to see what kind of example we set. So there are so many people, especially as Christians, watching what Christians are doing. I'm sure that you guys are aware, and I'm sure you guys are, it's increasingly obvious that people are easier to criticize gitu. Orang-orang lebih gampang untuk kritik. And others are watching, especially what Christians are doing. Do you want to be the first person yang do the right thing? Or do you want to be yang ikut-ikutan aja? But if nggak ada yang duluan ya, semuanya diem gitu. Do you want to stay in your comfort zone? Or do you want to be a man of integrity? Like, if you realize in church, when there's no one yang clap gitu, kayak nobody will clap. But as soon as you hear kayak, then everybody will kayak ikut tepuk tangan gitu. So do you want to be the first one or do you want to be the one yang follow? Daniel was the first one. Daniel made up his mind and Daniel was not afraid to be the first one. The third thing is doing the right thing the right way. So saying no is important, but it matters how you say no. So dikatakan di Daniel ini, Daniel asked, tapi Daniel nggak pernah maksa. He didn't demand, he didn't insist, he didn't get angry, he didn't get indignant gitu. He asked politely. He approached his boss and with an obviously sincere desire to work things out. So seringkali Christians especially, we get self-righteous gitu. Kita berasa kayak, okay, we're doing this for God. So I have the right to be rude gitu, karena ini bener kok di mata Tuhan. But we learn, kita bisa belajar dari Daniel, it matters how you do things gitu. Kita nggak mau jadi batu sandungan.
Sometimes I think I've told this before gitu. I've told this story kayak aku suka bilang, aduh ya udahlah kalau misalnya Tuhan is with me, who can be against me? Kayak I use that ayat to justify the things that I do yang mungkin salah sebenarnya, tapi nggak bisa kayak gitu. Sebagai Christians, even though you wanna do the right thing, you have to do it the right way. If it makes me feel good about myself, if it makes me feel important and godly, then it's okay to be rude. No, gitu. It matters. It's not an all-in-your-face approach. It can offend people. So what Daniel did is he politely asked. Dia minta bantuan. Dia bilang, oh, this is the problem that I'm having. And because Daniel was gentle, he was polite, akhirnya dibantuin kan, dikasih, oke, kita coba deh kasih 10 hari sayur and we'll see gitu. Coba bayangin kalau Daniel asnya kayak kasar, kayak oke, gue tantangin lu kayak gini, ntar lihat aja gimana. Pasti ini juga marah gitu. Tapi Daniel did it the right way. So integrity is supposed to make you trustworthy. Integrity bisa bikin kita dipercaya sama orang. Kita nggak jadi batu sandungan, bahkan kita bisa membawa orang kenal Tuhan karena kita, karena perilaku kita. I cannot tell you how many friends I have yang an unbeliever, and because of something a believer did, dia makin nggak mau kenal Yesus gitu. So Daniel, di ayat Daniel 1-17, Daniel stood up for God and His righteousness, and they did it the right way. And akhirnya dikatakan God gave these 4 Jewish boys learning and skill. It came so easy to them gitu. God made these 4 young men stand out about everyone else trying to do their job. But see, semuanya dapat stand out, semuanya amazing. Tapi only Daniel got understanding in visions and dreams. Hanya Daniel yang bisa mengartikan mimpi. Karena dia yang initiate, dia yang mulai. See, today God is looking for somebody who will just stand up for Him, for His righteousness. He wants to reward those people gitu. He wants them to know that they've gone above and beyond for what most people do. In fact, I can see if we do that for God, I can see God standing up from His throne, pointing at you and say, hey, that's my child. That's the one yang have integrity. That's the one who is the same in front of the church and everybody. That's the one who really loves me. Wouldn't it be cool for God to get God's attention like that? Wouldn't you want God to point you out personally and have Him in your corner? Of course you would gitu. But in order to get that kind of attention for God, in order for God to see kayak, hey, that's my child, and lihat kita, you will, if you want to stand up for Him and for His righteousness, we need to have integrity. What kind of Christians are we these days? Kayak, are you showing God's character in your life with your words and actions? God is our promise keeper. Di Joshua 15, Caleb minta tanah yang dijanjikan ke Tuhan 45 tahun yang lalu. Joshua memenuhi janji itu sesuai dengan perintah Tuhan. Kita expect integrity yang tinggi dari Tuhan. Kita expect ketika Tuhan janji, even how long ago, 45 tahun yang lalu atau 10 menit yang lalu, kita expect integrity yang tinggi dari Tuhan. Kita expect Tuhan sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi apakah Tuhan bisa expect the same from us? Are you a person of integrity? Are you transparent? Do you tell the truth all the time? Do your actions match up with your words? Sometimes banyak banget kayak kita tuh omdo doang gitu loh. Kayak, oh iya, kita bakal do this, do that. Tapi nyatanya our actions enggak. So today, more than ever, there's a need in our society for young people like Daniel to remain faithful and strong in order to face the daily challenges that the world presents. Especially these days gitu. Jangan pikir karena kita di rumah doang, nobody can see and we can be like slack. Nanti kalau misalnya udah mulai gereja offline lagi, okay, we'll start again gitu. Kita bakal jadi orang baik lagi. Enggak. These days, more than ever, people need young people like Daniel to be the yang initiate everything. Yang punya convictions, yang punya integritas.
people yang great and steady of faith gitu, clean and pure hearts yang persevere in prayer, yang faithful to God. Would you like to be known as a person with integrity like Daniel? Would you wanna be like this 100.000 yang mau dilecekin, mau kita mungkin diinjak sama orang, kita disakitin sama orang, tapi kita tetap ada value yang sama karena kita persevere in prayer and kita faithful. Kalau misalnya di tengah jalan kita diinjak-injak, tetap ada value yang sama. Walaupun kita lecak, walaupun kita hancur, tetap value kita sama dalam Tuhan. Integrity depends upon the right choices you make. So integrity is not something we were born with. Kita nggak dilahirkan dengan integrity. Integrity is not a quality that you are born with. It is something that you nurture. Daniel nurtured his integrity from his youth. So integritas itu bukan sesuatu yang muncul begitu aja. Dikatakan Daniel berketetapan. Daniel made up his mind. Integrity itu harus dipelihara, harus dibangun dalam diri kita. Kalau kita lihat Tuhan akan menetapi janjinya, tapi kita harus menjadi orang yang berintegritas. Kita minta kepada Tuhan berani dan teguh dalam iman. Minta Tuhan kekuatan dan keberanian untuk stand up for our values, biar our actions bisa show our values, agar kita bisa menjadi kayak Daniel, berintegritas dan bisa dipercaya, bukan hanya oleh dunia, tapi juga oleh Tuhan. Amin. Now, the last verse that I'm gonna read for you guys is Psalm 41, verse 12. As for me, you uphold me in my integrity, and you set me in your presence forever. Amin. Are you ready untuk dipercaya oleh Tuhan? Be a person with integrity, and God will see you from above, shouting to you, "Hey, that's my child," gitu. Tuhan, bayangin kalau misalnya kita, Tuhan bisa ngelihat kita dari atas, from His throne, and point of us, "Hey, that's my child," and how proud of it, He is of us. Amin. Amin. Let us pray. Bapak, terima kasih ya Tuhan for teaching us about integrity. Tuhan, terima kasih Bapak kalau kami mau menjadi seperti Daniel ya Tuhan. Kami belajar seperti Daniel ya Tuhan, yang dia berketetapan ya Tuhan untuk menjadi a man of integrity. Even though dia bukan lagi di Juda, even though dia ada di negara yang asing Tuhan, even though nobody sees him, gak ada yang bisa judge dia kalau dia makan makanannya, tapi dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Walaupun hari-hari ini kita di rumah doang Tuhan, hari-hari ini mungkin gak ada yang lihat kita seperti kalau kita di gereja, tapi ajar kami agar kita bisa menjadi orang yang berintegritas, yang sama di luar dalam, yang our actions dan our words are the same Tuhan. Ajar kami agar we can stand up for your righteousness, agar ketika Engkau melihat kami ya Tuhan, Kau bisa point of us and say, "Hey, that's my child." Dan ketika kami memiliki integritas, ketika kita berdiri ya Tuhan untuk iman kami tahu ya Tuhan, banyak orang akan melihat ya Tuhan, dan banyak orang bahkan mengenal Engkau melalui perbuatan kita juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan janji-janji-Mu akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan agar terus kami hidup serupa dengan-Mu ya Tuhan, agar ada godly characters in us, agar ada karakter-karakter Kristus yang dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ada bersama kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus bersama kami walaupun kami di rumah. Terus jaga kesehatan setiap kami, keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada dalam kehidupan kami selalu. Kau perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you everyone. Okay guys, that was it for today's sharing. I hope you guys enjoyed it. I'm sure we can all take something from it. And I just want to remind you guys, kita ada ibadah tengah minggu setiap hari Selasa jam 7.30 malam. Dan kita ada call setiap hari Jumat jam 7.30 malam lewat Zoom. So if you guys can come, I highly encourage it. Because we can all just share our personal stories and pray for each other. And it's just good times, you know? And yeah, I just hope you guys have a great week ahead. Stay safe. God be with you all, and see you at the next online service. Bye. Kau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
bagi Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.